Tahukah kalian misteri tentang sejarah asal-usul bulan Rajab, dan seperti apa keutamaan puasa di bulan Rajab? Bulan Rajab adalah bulan Allah yang tuli. Hal itu sebab pada bulan Rajab malaikat-malaikat pencatat hanya mencatat kebaikan-kebaikan saja tanpa mencatat keburukan. Berbeda dengan bulan selain Rajab. Jadi selama bulan Rajab, para malaikat itu tidak mendengar sebuah keburukan yang perlu dicatat. Lafaz Rajab memiliki kandungan arti yaitu, Ro, bermakna rahmat Allah, Jim bermakna jurmulabdi atau dosa hamba, sedangkan Ba, bermakna biruhi atau kebajikan Allah. Selain itu, disebut juga bulan Rajab karena dahulu orang-orang Arab merojabkannya atau mengagungkannya. Di antara pengagungan masyarakat Arab pada bulan Rajab yaitu, bahwasanya para pelayan-pelayan Ka'bah membuka pintu Ka'bah sepanjang bulan Rajab. Sedangkan bila di bulan lain, mereka tidak membuka pintu Ka'bah selain hari Senin dan Kamis saja. Mereka mengatakan bahwa seorang hamba tidak boleh dicegah dari rumah Allah pada bulan Allah yaitu bulan Rajab. Dikisahkan, bahwa Jabal Qaf adalah sebuah gunung misterius. Gunung itu adalah induknya semua gunung di dunia. Di belakang gunung Qaf terdapat sebuah negeri putih yang tanahnya seperti perak, dan luasnya 7 kali lipat dunia ini. Negeri itu dihuni dan dipenuhi banyak sekali para malaikat. Di setiap tangan malaikat terdapat bendera yang bertuliskan kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada setiap malam Jumat pada bulan Rajab, mereka para malaikat berkumpul di sekeliling gunung Qaf sembari memohonkan keselamatan dan ampunan untuk umat Nabi Muhammad SAW hingga subuh. Mereka berkata, Ya Tuhan kami, rahmatilah umat Nabi Muhammad, dan janganlah Engkau mengazab mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas berfirman, Wahai malaikat-malaikatku, demi keperkasaanku dan keagunganku, sungguh aku telah mengampuni mereka. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjelaskan, bahwa apabila telah lewat sepertiga malam pada Jumat pertama bulan Rajab, maka para malaikat berkumpul di Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memperhatikan mereka dan berkata, Wahai para malaikatku, mintalah kamu apa yang kau mau. Para malaikat lalu berkata, Ya Tuhan kami, hajat kami adalah supaya Engkau mengampuni orang yang berpuasa di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas berfirman, Sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, maka pasti ia mendapat ridho Allah yang terbesar. Apabila puasa 2 hari, maka takkan ada penduduk langit dan bumi yang bisa mengatakan kemuliaan yang didapat di sisi Allah. Apabila puasa 3 hari, maka akan diselamatkan dari bencana dunia, azab akhirat, penyakit gila, kusta, sopak, dan tipu daya dajjal. Apabila puasa 7 hari, maka ditutup baginya 7 pintu neraka jahanam. Dan apabila berpuasa 8 hari, maka dibukakan baginya 8 pintu surga. Dan apabila berpuasa 10 hari, maka segala permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila berpuasa 15 hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah lewat, dan menggantikan kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan. Dan barang siapa yang menambah puasanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menambah pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meriwayatkan keutamaan bulan Rajab. Beliau menjelaskan, bahwasanya di surga ada sebuah sungai. Sungai itu bernama Sungai Rajab. Sungai itu berbeda dengan sungai yang ada di bumi tentunya. Sungai Rajab memiliki air yang lebih putih daripada susu, dan rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa sehari pada bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memberinya minum dari Sungai Rajab itu. Begitu besarnya keutamaan dan pahala bagi orang-orang yang mau berpuasa di bulan Rajab. Dikisahkan, dahulu di Baitul Maqdis ada seorang wanita ahli ibadah yang rajin dan gemar beribadah. Ketika memasuki bulan Rajab, wanita itu memiliki amalan yang sangat mulia. Setiap harinya di bulan Rajab, ia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Amalan ini beliau lakukan untuk mengagungkan bulan Rajab yang mulia. Wanita ahli ibadah itu juga menukar pakaian bagusnya dan lebih memilih memakai pakaian jelek. Begitulah cara wanita ahli ibadah itu mengagungkan bulan Rajab. Kematian pasti akan dihadapi oleh setiap orang, begitu pula dengan si wanita ahli ibadah itu. Pada suatu saat di bulan Rajab, ia mengalami sakit-sakitan. Ia lalu berpesan dan berwasiat kepada anaknya. Apabila ia nanti mati, maka ia meminta agar dikafani dengan kain pakaian miliknya yang buruk saat dikubur. Dan benar saja,
wanita ahli ibadah itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia. Setelah sang ibu meninggal dunia, si anak lantas merawat jenazah sang ibu. Tetapi sang anak tidak melaksanakan wasiat sang ibu. Ia malah mengkafani jenazah sang ibu dengan kain kafan bagus yang harganya mahal. Hal ini ia lakukan supaya ia ingin mendapat pujian dari orang-orang. Ia lalu menguburkan jenazah sang ibu dengan kain mahal itu. Pada suatu waktu si anak tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat almarhum sang ibu. Sang ibu berkata, "Wahai anakku, kenapa kamu tidak melaksanakan wasiatku? Sungguh diriku tidak rela kepadamu." Sontak saja, mimpi itu menjadikan si anak ketakutan sekali. Bagaimana tidak, sang ibu tak rela kepadanya karena tidak menjalankan amanat wasiatnya. Mendapati mimpi buruk itu, si anak lantas pergi menuju makam sang ibu. Ia lalu membongkar kuburan almarhum sang ibu. Namun setelah dibongkar, jenazah sang ibu ternyata sudah hilang dan tidak ada dalam kubur. Sang anak lantas kebingungan dan menangis sekeras-kerasnya. Kemudian, terdengarlah suara panggilan, "Tidakkah kamu tahu bahwa barang siapa yang mengagungkan bulan kami yaitu bulan Rojab, maka ia tidak akan kami biarkan sendirian dan kesepian di dalam kubur." Dikisahkan, bahwa ketika setelah habisnya bulan Rojab, maka bulan itu naik ke atas langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas berfirman, "Wahai bulanku, apakah orang-orang menyukai kamu dan mengagungkanmu?" Bulan Rojab hanya terdiam saja tanpa berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas bertanya lagi sampai sebanyak 2-3 kali, barulah bulan Rojab berkata, "Tuhanku, Engkau adalah penutup segala aib. Telah diperintahkan makhlukmu supaya menutup aib orang lain. Sedang Rasulmu telah menyebutku sebagai bulan yang tuli. Aku mendengar ketaatan mereka dan tak mendengar maksiat mereka. Sebab itu, Dia namakan bulan yang tuli." Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas berfirman, "Engkau adalah bulanku yang tercela lagi tuli. Dan hamba-hambaku pun tercela. Kamu terima mereka beserta aib-aib mereka dengan kehormatanmu, sebagaimana aku menerima kamu dalam keadaan tercela. Dan aku mengampuni mereka dikarenakan satu penyesalan dalam dirimu, dan kami tidak menulis kemaksiatan-kemaksiatan dalam dirimu."